Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arianti dari kelompok 3. Di sini saya mewakili teman-teman saya, Iwan, Mawalda, Iis Karlina, dan Anissa Amelia untuk menjelaskan tugas perkembangan keluarga pada usia dewasa. Tahap perkembangan keluarga pada anak usia dewasa awal dimulai pada saat anak pertama mulai meninggalkan rumah. Lamanya tahap ini bergantung dari jumlah anak dalam keluarga atau jika anak yang belum berkeluarga dan tetap tinggal dalam satu rumah. Kemudian, tahap perkembangan dewasa pertengahan merupakan usia sekitar 35-40 tahun dan berakhir 60 hingga 65 tahun menurut Say and Willis tahun 1996, merupakan masa menyelesaikan diri dan kesadaran bahwa ia bukan muda lagi. Kemudian, tugas perkembangan keluarga pada usia dewasa pertengahan diantaranya menyediakan lingkungan yang meningkatkan kesehatan, mempertahankan hubungan-hubungan yang memuaskan dan penuh arti, memperkokoh hubungan perkawinan, memantapkan pengalaman nilai-nilai agama, menerima dan menyesuaikan diri dengan perubahan fisik, kemudian memantapkan peran-perannya sebagai orang dewasa, mencapai dan mempertahankan prestasi yang memuaskan. Dan selanjutnya, tunggu sebentar. Pada tahap perkembangan keluarga pada usia dewasa akhir, yaitu menurut Jill Santop pada 2002, orang dewasa akhir adalah orang yang sudah berumur 65 tahun ke atas, di mana usia ini akan membedakan seseorang masih dewasa atau sudah lanjut. Kemudian, tugas perkembangan keluarga dewasa akhir di antaranya yaitu menyesuaikan diri terhadap perubahan fisik, misalnya adanya perubahan penampilan pada wajah wanita sehingga menggunakan kosmetik untuk menutupi tanda-tanda penuaan pada wajahnya, menyesuaikan diri pada masa pensiun dan berkurangnya penghasilan keluarga, menjalin hubungan dengan orang-orang di sekitarnya, membentuk pengaturan kehidupan fisik yang memuaskan, menyesuaikan diri dengan peran sosial secara luas yang harmonis, menyesuaikan diri dengan kematian pasangan hidup, dan menerima informasi kesehatan, istirahat yang tidak cukup, kegiatan waktu luang dan tidur yang kurang, masalah-masalah hubungan perkawinan, komunikasi dan hubungan dengan anak-anak, ipar, cucu, dan orang tua yang berusia lanjut. Ya, kita langsung saja ke asuhan keperawatan keluarga. Di sini kami membuat data pengkajian pada keluarga Tuan I yang berusia 46 tahun, pendidikan SMA dan pedagang, beralamat di Kecamatan Beji. Tuan I memiliki anggota keluarga terdiri dari 1 orang istri dan 3 orang anak, yang diantaranya 2 orang anak perempuan dan 1 orang laki-laki. Kita bisa lihat di sini ada genogramnya juga, di mana kedua orang tua dari pasangan suami istri, Tuan I dan istrinya telah meninggal dunia dari ayahnya yang terkena diabetes dan juga penyakit jantung. Kemudian tipe keluarga Tuan I yaitu nuklir, suku bangsanya Jawa, agama Islam, status sosial ekonomi, berpenghasilan total per bulan 1 juta sampai dengan 2 juta rupiah. Sini ya bisa dikatakan kecil ya. Kemudian apakah penghasilan keluarga mencukupi untuk biaya sehari-hari? Ya, dicukup-cukupin. Apakah keluarga mempunyai tabungan? Tidak. Apakah ada anggota keluarga yang membantu keuangan keluarga? Tidak juga. Siapa yang mengelola keuangan dalam keluarga? Ibu. Iya, biasa ya, ibu-ibu yang pusing mengatur keuangan.
Sini apa aktivitas rekreasi keluarga, yaitu menonton televisi. Kemudian kebiasaan rekreasi tidak menentu. Kemudian menggunakan waktu senggang ya hanya nonton TV karena hanya itulah sarananya yang mereka punya. Kemudian tahap tugas perkembangan keluarga saat ini anak tertua berusia 16 tahun. Ia sekolah di SMP. Jadi keluarga pada tahap dengan anak usia remaja dengan tugas pengembangan terhadap remaja, memelihara komunikasi terbuka dan hubungan intim dalam keluarga. Nah, dijelaskan di sini juga anggota keluarga dalam keadaan sehat, sedangkan Ibu S atau istrinya Tuan ini menderita hipertensi karena mungkin dia kelelahan aktivitas mengurus rumah tangganya sendiri dengan kondisi anak yang kekurangan gizi. Kemudian riwayat keluarga, bapak dari Tuan I sudah meninggal 2 tahun yang lalu karena menderita diabetes mellitus, dan ibunya sehat, sekarang tinggal bersama kakak perempuan Tuan I di kampungnya. Kemudian untuk lingkungan perumahan, jenis rumah permanen milik sendiri, beratap. Kemudian ada ventilasi rumahnya, ada cahaya yang masuk pada siang hari. Kemudian penerangannya listrik, lantainya hanya semen plaster. Kemudian kondisi rumah secara keseluruhan bersih. Ya, tunggu sebentar. Di sini pengolahan sampah, yaitu keluarga mempunyai tempat pembuangan sampah secara tertutup. Kemudian pengolahan sampah rumah tangga secara dibakar. Sumber air digunakan oleh keluarga pompa listrik. Kemudian ada jamban keluarga mempunyai WC sendiri. Jenisnya memakai air angsa. Jarak dengan tempat penampungan tinja, air dengan penampungan tinja kurang dari 10 meter. Kemudian pembuangan air limbah, hanya disediakan tempat aliran untuk air mengalir. Kemudian fasilitas sosial dan fasilitas kesehatan, ada pengajian, majelis taklim, kemudian kesehatan juga ada puskesmas, terjangkau oleh kendaraan umum, motor dan mobil. Tetangga ada tetangga sebelah kanan kiri, tapi Tuan I tidak akrab karena jarang bertemu karena dia sibuk menjual kain keliling, menjadi pedagang keliling. Kemudian keluarga ini tidak pernah pindah tempat tinggal sejak menikah. Dia menetap di Beji. Bapak I kan bekerja menjual kain keliling, jarang di rumah. Sehari-hari ibu atau istrinya Tuan I ini mengasuh 3 anaknya. Kadang dibantu dengan anaknya yang sudah dewasa untuk mengurus rumah tangga. Sistem pendukung keluarga saat ini, keluarga ada yang tidak sehat, Ibu S mengalami hipertensi dan anaknya mengalami kurang gizi. Ibu S berusaha untuk memenuhi kebutuhan gizi anak, selain itu juga mendapat bantuan dari program Posyandu. Kemudian pada struktur kekuatan keluarga, pengendali keluarga adalah bapak sebagai kepala keluarga. Keputusan diambil seharusnya oleh kepala keluarga, tetapi karena kesibukan maka pengambilan keputusan yang mendesak diambil oleh Ibu S. Sini ada fungsi keluarga, fungsi afektif, fungsi sosialisasi, fungsi reproduksi. Stres dan coping keluarga, jangka pendek dan jangka panjang.
Ibu S mengatakan masalah yang membebaninya sekarang adalah keadaan anaknya dan kondisi dirinya yang hipertensi karena kurang istirahat sehingga mengalami tekanan darah tinggi ya Ibu S. Nah, di sini ada strategi adaptasi disfungsional bila anak B sulit. Kadang-kadang langsung stoma, dan bila ada masalah berat, Ibu S sering sakit kepala dan kadang-kadang menangis. Tapi bila masalah sudah dibicarakan suaminya, biasanya Ibu S lebih tenang. Di sini ada pengkajian pemeriksaan fisik masing-masing anggota keluarga, di mana kita dapatkan data Ibu S yang hipertensi dan anaknya yang kekurangan gizi. Tapi kita fokus di ibunya karena kita membicarakan mengenai peran dewasa awal. Nah, harapan keluarga terhadap asuhan keperawatan keluarga yaitu Tuan Ismu berharap keluarga selalu sehat, terutama anaknya dan istrinya yang hipertensi. Di sini yang kita ambil diagnosa keperawatannya yaitu ketidakmampuan keluarga mengenal masalah pengobatan yang diperlukan pada hipertensi. Kemudian ketidakmampuan keluarga dalam merawat anggota keluarga yang menderita hipertensi. Karena Ibu S tidak sering mengontrol hipertensinya ke puskesmas. Ya, terima kasih. Sekian dari saya, Arianti dari kelompok 3. Jika ada yang dipertanyakan, kami persilahkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.